رسول الله سلام عليك يا رفيع الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله. Hormat kami kepada Dewan Pengurus Masjid, para alim ulama, para pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat. Besar tak disebutkan gelar, kecil tak disebutkan nama, bapak ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, kembali kita perbaiki niat kita. Pertama, kita niatkan di masjid ini sebagai i'tikaf, yaitu diam sebentar di masjid karena Allah. Maka kita telah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan kita akan diberikan oleh Allah pahala dengan pahala sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, mari kita niatkan untuk melepaskan kejahilan dari diri kita masing-masing dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah pahala yang begitu besar. Rasulullah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi fi talbi ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, keluar di rumah untuk menuntut ilmu, maka dia berada ia fi sabilillah, maka berada ia di jalan Allah hatta yarja', sampai dia kembali ke rumahnya kembali. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya dosa yang pertama yang selalu kita lakukan adalah dosa tidak berilmu. Karena Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridah, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib setiap umat Islam. Sementara para ulama mengelompokkan pada dasarnya ilmu yang wajib untuk itu adalah tiga. Pertama, ilmu akidah, ilmu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu mengetahui zat yang kita sembah, ilmu kita tidak memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah kepadanya. Itu namanya adalah ilmu akidah. Yang kedua adalah ilmu syariah, ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan salat saja, bukan puasa, bukan zakat. Seluruh aktivitas kehidupan kita di atas dunia ini kalau kita niatkan karena Allah, maka itu adalah termasuk ibadah, walaupun tidur, bahkan tidur sendiri. Dikalau kita niatkan tidur itu adalah supaya tubuh kita sehat nanti dan supaya kita kuat untuk beribadah kepada Allah, maka tidur adalah menjadi ibadah. Makan, jikalau kita niatkan makan supaya tubuh kita kuat sehingga kita sanggup beribadah kepada Allah, maka makan adalah ibadah. Ketawa pun ibadah. Senyum kepada orang adalah sedekah. Kan mudah beribadah tuh. Tinggal golak je lah beribadah dah. Kan murah masuk surga tuh. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada Rabb kita, berakhlak kepada Rasul kita, berakhlak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berakhlak kepada alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Maka pembahasan ibadah ini kita awali kemarin tentang tata cara bersuci. Kita telah lewat. Kemudian masuk kita tentang tata cara solat. Mulai sunnah-sunnah sebelum melaksanakan solat, kemudian sampai kita kepada rukun solat, dan kita sampai kepada perkara-perkara yang tertinggal di dalam solat. Dua perkara kalau tertinggal ia dalam solat. Pertama, disunnahkan kita untuk sujud sahwi. Yang kedua, dua perkara yang tertinggal. Yang pertama, perkara yang wajib, rukun. Maka kita tidak sah solat kita kalau kita tidak mengulang rukun tersebut. Kalau Fatihah tinggal, tidak sah solat kecuali diulang. Yang kedua yang ditinggal itu sunnah. Dan sunnah ini menurut mazhab Syafi'i terbagi dua. Ada yang sunnah sujud sahwi, yaitu apabila kita tinggal tasahud awal, kemudian tinggal kunut. Yang kemudian namanya sunnah itu hayat, apabila tinggal dia kita tidak disunnahkan untuk sujud sahwi, seperti
Kalau yang tertinggal itu angkat tangan kita takbir. Tinggal lupa membaca subhana rabbiyal azim, itu tidak sunnah kita untuk sujud sahwi. Sudah sampai kita di sana. Sekarang masuk kita kepada alladzi yubtilus shalah, sesuatu yang membatalkan salat. Menurut mazhab Syafi'i, di dalam kitab ini yang membatalkan salat itu ada 11 syai'a. Ada 11 perkara apabila kita lakukan dalam salat, maka salat kita itu menjadi batal. Yang pertama, kalamu amdan, berkata-kata sengaja. Perkataan sengaja itu maksudnya apa? Perkataan kalau satu kalimat punya arti atau lebih daripada 2 kalimat walaupun tidak punya arti. Satu kalimat sudah punya arti, dia batal salat. Atau 2 kalimat, lebih dari 2 kalimat tak punya arti, maka salat batal. Apa contoh? Satu kalimat punya arti batal salat, seperti bahasa Arab, qi, maknanya merdekakan. Maka kata-kata qi, satu huruf tapi dia punya arti yaitu bebaskan, maka salat menjadi batal. Atau lebih dari 2 kalimat tak punya arti, maka salat menjadi batal. Itu adalah definisi perkataan yang membatalkan salat. Maka kalau mendaham, jangan sampai mendaham itu mengeluarkan kalimat. Contoh dalam mendaham, aham, itu sudah a satu, ham satu. Batal salat, Pak. Tapi kalau tidak berhuruf, tidak punya arti, tak batal salat, karena tidak dia memiliki arti dan tidak dia berbentuk huruf kalimat, maka salat tidak batal. Kalau mendaham sudah berhuruf dan mulia arti, sudah batal salat. Kalau nangis tidak memiliki huruf, tidak batal salat. Tapi kalau sudah memiliki huruf dan memiliki arti, batal salat. Contoh, oi, sudah pakai oi, salat batal karena sudah memiliki kalimat. Udah ibu, boleh nangis dalam salat tuh, tapi jangan sudah pula membentuk ya suatu kalimat. Oi. Satu, Pak. Maka yang pertama adalah berkata dengan sengaja. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini mengatakan, kunna nusallimu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi shalah. Kami pada waktu itu salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia dalam salat. Fa yuraddu alaina, maka dia itu menjawab salam kami. Falamma raja'na min indil Najjas, maka manakala kami ketika pulang dari negara Najjas, salamna alaihi falam yuraddu alaina wa qala inna salasula. Manakala kami telah pergi hijrah kepada negara Najjas, kemudian kami bertemu Rasulullah, kemudian salam kami, walam yuraddu alaina, dan dia tidak menjawab salam kami. Wa qala, dan berkata ia, inna fi salati sullah, sesungguhnya di dalam salat itu ada kesibukan. Dalam hadis lain menjelaskan bahwa Rasulullah tidak menjawab ya salam. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna lanukallimu fi shalah ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami berbicara dalam salat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu sebelum datang perintah larang salat, kami dalam salat ngobrol-ngobrol sambil salat, bisa ngobrol. Allahu akbar. Mbak pogo sawit yang. Sebelum turun perintah larangan berbicara. Jadi kata Rasulullah, kata para sahabat, kami berbicara kepada teman-teman kami. Hatta nazalat,
sehingga turunlah ayat wa hafizu 'alas sholati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat dan kemudian jagalah oleh kalian salat wusta, yaitu salat asar, dan qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian patuh kepada Allah, berdirilah kalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan patuh. Fa umirna bisyukur. Turun ayat ini, setelah itu Rasulullah memerintahkan kami untuk diam ketika melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Tidak boleh membatalkan sholat. Yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Yang kedua, wa amalun katsir. Banyak gerakan. Banyak gerakan ini adalah lebih dari 3 kali gerakan menurut mazhab Syafi'i, lebih dari 3 gerakan dari satu anggota tubuh, maka sholat akan batal. Contoh, satu anggota tubuh ini yang sempurna, ini namanya sebuah tangan. Kalau yang digerakkan sebuah tangan sempurna lebih dari 2 kali, maka itu dikatakan banyak gerakan. Satu anggota. Tetapi kalau yang digerakkan bahagian daripada anggota itu tidak membatalkan sholat dalam mazhab Syafi'i. Contoh, seperti menggerak-gerakkan telunjuk, menggarut. Nah, jadi kalau dalam sholat ibu-ibu menggaruk itu, kalau ada pungkurup jangan digini-ginikan, cukup dengan telunjuk. Tidak batal sholat kalau ini gerakan bahagian daripada satu anggota tubuh. Tapi kalau yang digerak-gerakkan sudah satu anggota tubuh, dihitung lebih daripada 2, yaitu 3 dan seterusnya, maka sholat batal. Yang gerakan itu tidak ada hubungannya dengan sholat. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab yang lain tidak masalah. Dalam mazhab yang lain ada yang mengatakan banyak gerakan itu tidak masalah. Maka bapak ibu ada menengok, kalau di Arab sana ada orang tuh sholat dia sambil bawa anak. Dibawanya anaknya. Pas kita baca Fatihah diambilnya anak itu. Baca Fatihah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anaknya digandongin juga nih. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai selesai. Rukuk ditaruh pula nyanyi dulu. Itu berdasarkan hadisnya. Mereka berdalil berdasarkan hadis karena itu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia melaksanakan salat. Maka Hasan dan Husain sedang merangkak-rangkak. Maka merangkak-rangkak, naiklah Hasan dan Husain di atas punggungnya, di atas punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu dia sujud selama-lamanya sehingga sahabat mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlupa. Ya, ternyata ketika diintip oleh sahabat, Rasulullah sama sujud karena ada cucunya sedang naik punggung Rasulullah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan dan Husain turun, maka Hasan dan Husain tadi digendong oleh Rasulullah dalam salat. Maka mereka berdasarkan dalil ini mengatakan banyak gerakan tidak membatalkan salat. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan batal salat. Jadi saya menyampaikan pelajaran kita ambil apa yang kita pakai, kemudian kita tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Karena di dalam masalah bab ihtilaf. Tapi kalau masalah qat'iyah yang pasti dan jumhur ulama mengatakan seperti itu, maka itu harus kita pegang dan yang lain kita anggap itu ada pendapat-pendapat tidak benar. Contoh, seperti ada orang mengatakan salat zuhur 5 rakaat. Itu harus kita salahkan tuh. Karena itu masalah qat'iyah. Kalau ada orang mengatakan puasa bulan Ramadan itu masalah separuh bulan saja wajib puasa, itu tidak bisa diterima tuh. Tidak bisa diterima. Ada Bapak Ibu? Tapi kalau masalah hilaf-hilaf, tidak usah kita membedakan, menyalah-nyalahkan orang lain. Masalah Isra Mi'raj,
Terjadinya ikhtilaf tanggal Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Ada yang mengatakan tidak 27 Rajab. Itu masalah hilaf. Jangan bina-binakan orang lain. Itu masalah hilaf. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, banyak gerakan dalam sholat. Maka di dalam mazhab Syafi'i ketika at-tahiyatul gerakannya cuma satu kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Tapi ada kawan kita yang dia banyak-banyak menggerakkan asyhadu an la ilaha. Enggak masalah. Itu hilaf antara ini mazhab Ahmad bin Hanbal, bahwa ketika menggerakkan tunjuk itu dilakukan beberapa kali gerakan, dan itu sama-sama berdasarkan hadis yang sama. Kemudian cara memahami hadis itu berbeda-beda, akhirnya terjadilah hilaf. Maka mazhab Syafi'i mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa? Jadi kalau ada di sini menggerak-gerakkan tangan, lanjut sajalah gerakannya, enggak masalah. Itu udah lain-lain. Biasanya gerak ke atas bawah saja. Berapa? Jangan dikatakan model-model baru pula, Pak ya. Bukan model baru, sampai ke Indonesia. Ini yang baru. Nah, udah? Yang kedua. Yang ketiga, batal sholat lagi hadas. Berhadas. Itu tahulah kita buang angin. Batal wudu, batal sholat. Yang kedua, hudusun najas. Terjadi kena najis. Hati-hati Pak. Maka itu bahayanya. Kita kalau kena najis, wasiyabakum patahhir. Maka hati-hati kena najis. Maka kalau ada anggota tubuh kita dikenakan oleh najis, wudu tidak batal, akan tetapi tidak sah sholat. Nah itu yang sering saya sampaikan kemarin itu sebelum ini. Kalau kita berwudu, ember kita biasanya di WC-WC itu kecil. Kadang-kadang kawan-kawan ember itu sejajar dengan kloset dan dekat pula dengan kloset. Dekat pula dengan kloset. Ketika kita pipis, apalagi pipis ada pula sambil berdiri dia, kencang pula dia anginnya, pompanya, tret. Ini mascaknya kemana nih? Dalam ember. Dalam pembahasan kita kemarin, al-ma'u qulatain lam ya'mil habath. Apabila air kurang dari 200 liter, itu tidak dipengaruhi oleh najis. Akan tapi kurang dari 200 liter, maka air itu apabila kena najis, air menjadi air maka air yang di ember ini Bapak basuhkan ke tangan, Bapak sudah bernajis. Ini mohon maaf ya, saya tidak tahu, saya di WC kita ini, kalau memang ada, tinggikanlah sedikit dari kloset. Nah, tapi jangan marah pula, karena sebagian masih tersinggung pula. Saya akan tetap saya sampaikan, dan saya tidak peduli mau diundang mau tidak, saya tidak ada peduli. Saya mau amplop mau tidak, saya tidak peduli. Insya Allah saya berceramah ini bukan untuk cari gaji. Insya Allah saya sudah ada makan untuk ini. Karena ada pula masjid itu tak mau dia bilang-bilang ini Pak, karena pengurus masjid tersinggung pula. Dia yang punya masjid itu kan, saya bilang nanti ini Ustadz nak nyalah saya, bukan itu masalah. Apa yang kita pelajari, apa kita dapat harus disampaikan. Pada Bapak, hati-hati kloset sejajar dengan WC. Maka dikitkan sedikit supaya percakapan ini tidak jatuh ke dalam. Kalau terkena badan kita, pakaian kita, atau kita berdiri di tempat ada najis, maka sholat kita batal. Tidak sah. Apalagi sholat di rumah, maka hati-hati sholat di rumah. Anak pipis di situ, cucu pipis di situ, induk-induk kau cuma dilap saja sama kain samanya. Dilap, zat hilang, tapi hukum najis masih ada. Ini najis ini. Dilap aja pakai pel, apalagi sekarang main pel aja. Dia gosok kiri, gosok kanan, gosok kiri, gosok kanan. Semakin jauh ke sana najis Pak. Maka tempat itu menjadi tempat sementara kita sholat di atas wasiyabaka patahhir, tidak kena.
Maka karena itulah sholat itu bagusnya di mana? Di masjid. Jangan di rumah. Udah Pak? Kalau ada celana kita jatuh tai cecak, buang cepat. Kalau tai cecak itu cuma jatuh kering, tidak masalah. Kecuali namanya an-najis yang bala atau sudah umum. Maka kalau di Arab sana Pak, kadang-kadang terlambat kita di luar aja orang salat. Di luar itu banyak pula tai merpati. Itu umum bala namanya. Enggak bisa dielakkan, di dalam itu rukhsah. Itu diringankan. Apabila di suatu tempat itu najis saja semua, maka najis-najis yang ada di jalan itu tidak dipermasalahkan. Atau kita jalan dalam suatu lorongan, lorong itu menuju masjid, tidak ada jalan kecuali lewat lorong itu. Sementara di atas tai merpati aja di atas itu, kena badan kita, itu namanya adalah umum bala. Tidak bisa kita lari situ. Atau itu sama dengan ikan teri. Ikan teri itu aja di perutnya tuh kan, tapi dibuang daripada tempat nya itu tidak ada tinggal lagi. Apa yang mau dimakan lagi? Maka terpaksalah makannya dengan termasuk sedikit daripada ikan teri. Kan itu Pak. Nah, tidak pula semua najis itu. Jadi kalau kita jatuh tai cecak dia kering, tidak masalah. Nanti dicari. Atau kan di sini kan ada tuh tai cecak atau tai merpati, itu tidak masalah. Yang ketiga, yang keempat. Sampai di sini ada yang bertanya? Yang kelima, inkishaful aurat. Terbuka aurat. Ini yang banyak nih. Ini yang pakai celana itu hati-hati sholat sedikit ya. Celana dia ruku, nungging. Nampak di sini. Ada apa-apanya enggak? Sholatnya batal. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, maafu anhu. Maka hati-hatilah kalau sholat. Jangan pakai cara sholat cari baju yang pendek pula sedikit ketika ruku, nampak pantatnya. Itu nampak aurat, terbuka aurat. Maka batal sholat. Hati-hati. Yang biasa kena itu di situ saya tengok ketika ruku atau ketika sujud, maka terbuka aurat. Batallah sholat. Kisaf aurat. Terbuka aurat. Ibu-ibu auratnya mana? Ibu-ibu auratnya selain muka, telapak tangan. Maka kalau ibu-ibu sedang sujud, kemudian telapak kaki ibu-ibu terbuka, tidak tertutup, sholat ibu batal. Sudah? Maka ketika sholat, ketika sujud, tutuplah telapak kaki. Kemudian rambut ibu-ibu aurat, maka ketika sholat rambut ditutup. Telapak kaki wanita adalah aurat. Maka karena itulah ibu-ibu kalau berjalan sebagusnya pakai kaos. Karena menurut mazhab Syafi'i seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali muka dan telapak. Bahkan pendapat syadidnya mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kalau bukan pada waktu sholat. Itulah sebabnya sebagian dari saudara kita istrinya bercadar. Karena sebagian mazhab Syafi'i, sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan seluruh tubuh wanita itu aurat di luar sholat. Sebahagian ya, bukan seluruh mazhab Syafi'i. Tetapi pendapat jumhur mengatakan menutup aurat dengan cadar itu hukumnya sunnah. Jangan dibenci pula Pak ya. Ini ada pula yang benci pakai cadar kayak ninja saja. Itu hukumnya sunnah. Udah. Kemudian batal lagi salat taghyirun niyah, berubah niat. Allahu akbar. Ancak apa ya pula lu. Baik. Nyamu pakaian sebentar dulu. Nak pailah. Nak jadi dah. Bubar ini yang kedua, solat sudah batal. Berubah niat sudah batal. Selanjutnya istidbarul qiblah, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat itu artinya membelakangi dengan dada. Tetapi kalau cuma memandang kiri kanan, solat tidak batal.
Ada pula kawan nengok-nengok. Salat di masjid baru asik dan nengok-nengok masjid. Salat tidak batal. Tetapi kalau wajah dada yang berputar, salat batal. Dah batal salat. Fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Hendaklah kalian menghadapkan muka kalian, wajah kalian menghadap Ka'bah ketika melaksanakan salat. Yang berpaling dada. Tapi kalau berpaling muka, salat tidak batal walaupun itu dimakruhkan karena dia tidak khusyuk melaksanakan solat. Maka dalam solat kiblat itu 3 dari tubuh. Kiblat muka ke sajadah, kiblat hati ke Allah, kiblat dada ke Ka'bah. 3-nya kiblatnya, Pak. Udah. Itu semuanya pakai hadis, Pak ya. Ada semua hadisnya. Yang selanjutnya batal lagi solat aklu, makan. Maksud makan ini bagaimana? Ya makan tak mungkin kita kan. Menurut masuk sini termasuk makan itu barangkali di dalam gigi itu ada 1-2 buah nasi. Keluar dia, langsung ditelan. Iya. Itu batal sholat. Kalau benda itu adalah dihitung benda besar. Termasuk juga kalau menurut mazhab Syafi'i dahaknya itu telah keluar. Tak terasa dia sebesar ini dalam mulut itu kan. Telan. Itu dihitung makan. Maka karena itulah Pak dalam mazhab Syafi'i bikin cara kalau dahak itu keluar, kalau kita sholat di tempat yang besar maka dibuang ke arah kiri. Ke kiri. Kalau tempat luas kan saya bilang tadi, kalau tempat luas dan tidak ada orang. Kalau orang sebelah kiri tak. Wah, aku aja ya. Kalau ada orang di depan, orang kanan, orang kiri, orang, kalau ada sapu tangan ambil. Kalau tak ada masuk dalam saku atau guna aja saku. Dahak tidak najis. Dahak tidak najis, maka kalau kena kain dia tidak membatalkan sholat. Cuma dia itu kotor tapi tidak najis. Nak boleh ditelan. Kalau dahak sudah keluar dah dan itu terasa, dibuang. Kalau ditelan itu dihitung makan. Minum, akal wasyarbi minum. Masuk air, ada juga air mata pula kan nangis sedang solat. Terasa, ditelan pula air mata dihitung hitung minum. Atau air wuduk jatuh dia diminum. Dihitung minum. Tapi kalau air liur tak masalah. Batal solat. Kemudian juga termasuk membatalkan solat qahqaha. Ketawa kecikiran atau mendaham yang qahqaha itu memiliki huruf. Batal solat, kecikikan atau ketawa atau mendaham, batal solat. Yang seterusnya raddah, murtad. Sedang Allahu Akbar. Iya Tuhan seorang. Itu dah keluar solat, Pak. Sudah murtad kita. Kalau ragu kita Allah itu satu, Pak, berarti kita secara batiniah kita telah murtad. Jadi untuk murtad itu bukan berarti pergi ke gereja, bukan. Kalau sudah tidak yakin Allah itu satu atau yakin pula Tuhan itu beranak, kita telah keluar dari agama. Karena yang dikatakan iman itu adalah tasdiqu biqalbi, yakin di dalam hati, qabul bilisan, diterima oleh mulut, is'anu bi arkan, laksanakan panca indera, itu baru dikatakan Maka sebab itulah Abu Talib, walaupun Abu Talib itu mengakui Muhammad itu adalah Rasulullah,
Sehingga ketika Muhammad Rasulullah mengajarkan, menyampaikan agama Islam ini, dia yang pertama mendukungnya. Seandainya Muhammad itu ada yang mengganggu, dia yang pertama membelanya. Dia membela agama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika wafat, dia wafat dalam keadaan kafir. Kenapa? Yakin dia dalam hati, tapi tidak diucapkan dengan mulut. Maka tidak jadi dia beriman. Atau yakin dengan mulut, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang ketika solat dia, ketika puasa dia, bahkan hadir dia bersama Rasulullah, ikut pengajian dan mendengarkan wasiat Rasulullah. Akan tetapi di dalam hatinya tidak yakin. Dia cuma solat untuk cari muka saja. Dia solat supaya jangan dikatakan dia orang kafir. Dia solat supaya dia tidak diberikan denda dan sebagainya. Maka dia ikuti Rasulullah untuk lepas daripada tanggung jawab dunia. Solatlah dia, puasalah dia, pergilah dia berperang. Maka ketika dia wafat, Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk ikut mensolat karena dia mati dalam keadaan kafir. Maka walaupun kita solat, walaupun kita melaksanakan puasa, zakat dan haji, akan tetapi dalam hati kita ragu, Allah itu satu. Ragu kita Allah itu beranak atau tidak beranak. Ragu kita apakah Isa itu Rasul atau Tuhan. Berarti kita telah keluar dalam agama Islam di dalam batin kita. Maka masalah akidah yang pertama apa? Akidah ini pondasi. Kalau akidah kita rusak, kita kekal dalam neraka. Akan tapi kalau dosa yang lain kita lakukan, maka kita paling diazab oleh neraka. Masalah akidah, masalah yang paling sensitif, maka dipertahankan sampai mati. Sebab itulah kita diajarkan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sekarang udah malas bikin la ilaha illallah nih, karena orang sudah membid'ahkan semua. Setelah sholat tak boleh baca berzikir. Maka sekarang setelah sholat itu banyak yang kabur aja saya tengok. Padahal berzikir itu dianjurkan. Fa iza qadaytumus sholata fazkurullaha. Apabila kalian telah melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubikum, ataupun bergolek-golek. Yang penting berzikir. Ini masalahnya. Sekarang orang telah selesai sholat, tidak mau zikir lagi karena menganggap orang berzikir itu bid'ah. Lalu dia tidak berzikir. Mana bid'ah orang yang berzikir daripada orang yang setelah sholat langsung kabur? Cuma tata caranya boleh berbeda. Kalau sebagian imamnya itu dibesar-besarkan zikirnya, itu namanya bab ta'limul wal muta'allim, untuk mengajarkan orang dibela. Jemaah, ayolah kita zikir. Maka dibesarkan oleh makmum, ini mode zikirnya. Karena sebab apa? Sebab sebagian tidak hafal dia zikir itu. Kadang-kadang ada ayat kursi saja tak hafal dia. Tapi karena ada imam yang baca ayat kursi, yang di belakang yang kabur-kabur sedikit bisa mengikut. Kadang-kadang tak tahu dia apa yang dibaca, karena kita dibaca di depan mau dia baca, atau di belakang menghayal aja dia. Tapi ada imam baca zikir, ikut-ikutan pula dia. Itu namanya bab ta'lim muta'allim, bab ajar dan saling mengajarkan. Maka di dalam sholat ini, kalau kita sudah hati sudah ragu, berarti kita sudah murtad kita. Kalau hati itu sudah yakin Allah tidak satu, apakah Allah itu beranak, tidak yakin kita, itu sudah bahaya tuh Pak. Sebabnya Ubay bin Salul, walaupun dia salat, dia puasa, dia zakat, tapi dia tidak yakin. Bapak Ibu sekalian, sudah sampai kita kepada 11 perkaranya yang membatalkan sholat. Sampai di sini ada yang bertanya? Baik, Ustaz. Ya. Tidak mau ikutnya tidak masalah. Yang penting dia berzikir. Sebab boleh berjamaah, boleh tidak berjamaah.
Kenapa imam membesarkan? Bab ta'lim itu dalilnya. Rasulullah tak pernah berzikir, dia tak pernah dibesar-besarkan. Iya, Rasulullah tak pernah dibesar-besar karena yang belakangnya sahabat dan sudah tahu dia bagaimana tata cara berzikir dan dia sudah hafal apa yang dibahas. Ini jangankan berzikir, ngaji saja tak pandai dia. Sesekali dia cuma menyebut Allah la ilaha illallah tu, keluar dari sholat ini di rumah malah musik yang diputar oleh dia. Untunglah imam membawa itu cuma. Lalu orang yang baca zikir itu walaupun tidak dibikin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ulama mengatakan ini bab ajar dan Rasulullah pernah ajar dan mengajar. Udah Pak? Boleh bersama-sama, boleh sendiri. Lalu imam kenapa dia bersama-sama? Untuk mengajarkan bagi yang tidak Pak. Kalau yang sudah paham nggak usah ikut, nggak masalah. Berdoa nggak usah ikut, doa sendiri-sendiri aja, nggak masalah. Tapi kalau ada orang berjamaah, kenapa? Itu bab ta'lim wa muta'allim, ajar dan mengajarkan. Artinya, wahai orang jamaah di belakang, ayolah kita zikir. Ini zikir yang baca Rasulullah, la ilaha illallah, supaya dengar oleh telinga dia. Daripada diam-diam, dia menghayal-hayal di belakang tuh. Orang tak zikir, dia malah mahir belakang. Ingat pula ada istri yang baru kabur karena tetes pula air matanya. Jadi kita di depan mengajak, ayolah kita berzikir. Baik, Ustaz. Kunut. Ya. Ya. Ini jawabannya pertanyaan dari Bapak ini, Bapak Ustaz. Orang yang masbuk mazhab Syafi'i sudah kunut, kemudian dia datang belakang. Sebetulnya belum waktu dia untuk kunut. Akan tapi ikut dia kunut dengan orang lain. Apakah mengulang kunut? Iya. Dia kunut yang pertama bukan kunut untuk dia. Kunut karena mengikut imam. Bukan kunut untuk sholat dia, tapi kunut karena mengikut imam. Kemudian dia baru dikatakan kunut karena kunut itu disunahkan rakaat yang kedua. Sementara rakaat dia baru satu rakaat. Dia kunut cuma itba'ul imam. Kunut karena mengikut. Jadi ketika itu apapun dikerjakan imam dia ngikut. Dia wajib mengikut imam. Kemudian yang kedua, rakaat yang kedua baru kunut untuk sholat dia. Ya Pak Ustaz. Nah, ikut bersama imam. Yang lain ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, silakan Ustaz. Ya. Ya. Perintah tidak dianjurkan kita mengikut imam. Tidak dianjurkan, bukan diperintah kita ke imam. Bapak kalau imam zikirnya subhana rabbil azim, bapak boleh subhana yang lain. Imam baca qul huwallah, dia kita zikir, bapak baca qul bi'auzubinan, qul a'udzu birabbin nas. Jadi bapak boleh, tidak ada lebih baiknya. Bapak boleh ikut imam, bapak boleh dan tidak ada yang baik di antara dua perkara masalah sunnah. Jadi berzikir itu Pak bukan harus serentak Pak ya. Cuma kenapa kita serentak? Karena kita tahu kita mengikut imam. Dan supaya jangan timbul ribut pula, yang satu ke A, satu ke B, akhirnya masing-masing ribut di masjid itu lagi. Tidak ada yang baik di antara itu Pak. Boleh melaksanakan ini, boleh melaksanakan itu karena masalah sunnah. Baik. 2 menit lagi. Anda ada pula saya ketemu. Oh, mengurut-ngurut itu dia. Kalau 3 sampai 3 kali batal. Ini janggut, maka yang disunahkan janggut ketika berwudu. Ketika berwudu disunahkan menjelang-jelangi jangan setelah sholat. Setelah sholat tidak ada sunnah untuk mengelus-elus jenggot.
Enggak ada ketemu saya. Entah belum pendapat yang lain. Enggak pula saya haramkan itu. Kalau mazhab Syafi'i batal ya. 3 kali gerakan berturut mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab lain tidak. Ada lagi abang? Kalau ada yang salah boleh perbaiki. Ada mazhab yang lain karena dia di situ katanya tidak duduk tawarruk. Menurut dia walaupun salam duduknya iftirash. Mazhab selain mazhab Syafi'i seperti mazhab Hanafi duduknya bukan duduk tawarruk. Itu namanya duduk tawarruk. Akan tapi mereka duduknya duduk iftirash seperti mazhab Ahmad bin Hambal. Itu Pak Ustaz. Yang Syafi'i duduknya duduk tawarruk. Tapi mazhab yang lain tidak duduk tawarruk. Terakhirnya Rekalam kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik datang dari Allah dan Rasulnya, yang jelek datang dari saya dan dari syaitan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.